Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang full stack web berita yang akan saya jelaskan tentang backend dan frontend-nya juga. Di sini pertama-tama kita import sequence dari Node.js. Ini dari Node.js ini. Nah, di sini ada container DB yaitu sequence. Di sini ada database DB code berita. Di sini ada username yaitu root. Di sini ada password. Saya nggak ada password jadi dikosongin. Lalu di sini ada host dari localhost. Lalu di sini saya menggunakan MySQL. Lalu di sini ada export default DB. Di sini ada controller, user controller, yaitu pertama-tama kita import user from model user model. Nah, ini ya. Lalu di sini ada export container get user, lalu di assign rect res. Kita try container responnya untuk semua user. Kalau sudah di get semua, lalu akan memiliki status 200, lalu JSON-nya akan merespon user all ini. Jika tidak, maka akan terjadi error. Nah, di sini ada export container get user by ID. Di sini ada assign lagi, lalu rect ada res. Di sini ada try, ada container respond. Nah, di sini itu manggil user satu-satu yang akan dari ID-nya. Di sini ada rect param ID. Lalu akan terdapat statusnya 200, lalu JSON-nya akan merespon. Jika tidak, maka akan terjadi error. Di sini ada export container get user, assign rect, res, yaitu kita try, membuat user create request body. Jika correct, maka akan memiliki status 2001, lalu JSON-nya akan berkata bahwa data create. Jika tidak, akan memiliki error. Di sini ada export container update user, ada assign request, kita try with user update per body, yaitu dari mana? Dari masing-masing ID user, yaitu ID rect param ID ini. Nah, di sini akan muncul status juga 200, lalu JSON-nya akan menyampaikan pesan yaitu datanya telah diupdate, data update. Jika tidak akan error. Nah, di sini ada export container user, delete user, lalu assign rect dan res. Nah, lalu kita try, ini menunggu user destroy. Ketika kita memilih ID-nya dari rect param ID, maka akan diberi status lagi yaitu 200, lalu JSON-nya akan memberikan pesan data delete. Jika tidak, maka akan terjadi error. Nah, dari saya kita lanjut ke modelnya. Nah, user model ini terdapat import sequence lagi. Di sini import DB dari config database. Nah, ini ya. Lalu di sini ada container data type. Ini tipe data dari kolom database itu apa aja sih? Apakah dia int atau string ya gitu ya, macam-macam ya. Tapi di sini saya akan menggunakan container user yang bertipe string semua dari tabel user gitu. Lalu di sini ada fresh table name biar tabel name-nya tidak berubah-ubah atau tiba-tiba berubah gitu, atau enggak kita lock lah ini maksudnya fresh table. Lalu di sini ada export default user. Lalu di sini akan di-assign semua database, data database akan di get gitu. Di sini ada router, yaitu user router. Nah, di sini barulah kita menggunakan express. Nah, di dalam express ini kita akan memanggil fungsi dari CRUD, yaitu pertama kita ada get user ID, get user by ID, lalu ada create user, ada update user, ada delete user dari controller user controller yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini ada container router menggunakan express router. Nah, di sini routernya akan di get apabila dari tabel user, semua tabel user gitu di get, lalu dari importan get user, lalu di sini router di get lagi. Tapi ini beda ya, ini user get by per ID, lalu di sini akan import get user by ID. Di sini ada router lagi, tapi ini post itu untuk create data, yaitu di sini ada tabel user, lalu kita create usernya yang baru gitu. Lalu di sini ada router patch, di sini untuk update. Nah, update ini dari user per ID, lalu terdapat import update user. Di sini ada router yaitu delete. Nah, ini menggunakan user per ID yaitu memanggil import delete user. Lalu di sini ada export default router. Di sini terdapat index yaitu import express from express, import call dari calls. Lalu di sini import user router dari router user router yang ada di sini. Nah, di sini ada container app yaitu memakai express. Lalu di sini app use calls juga. Di sini app use express dari JSON. Nah, JSON ini fungsinya ketika kita menuliskan teks di HTTP nya akan JSON ini akan menerima dan menguraikan datanya gitu. Di sini ada app use yaitu menggunakan user router.
user root gitu. Di sini app akan melisten port 5000, lalu di sini akan muncul message, yaitu ketika di catch akan terdapat message server up and running. Nah, di sini contohnya yaitu nodeman npm start, lalu ini sudah, lalu ini berjalan dengan baik, lalu akan ada message server up and running gitu. Nah, di front end ini ada komponen add user, ada edit user, ada usernya sama app CSS. Ini untuk CSS-nya di sini di luar komponen terdapat app.js, lalu ada index.js. Nah, saya akan menjelaskan tentang add user. Nah, add user ini itu untuk ketika kita menambahkan data, tapi dalam bentuk front end gitu, bukan dari Postman-nya. Jadi di sini ada input React, ada use state-nya dari React. Lalu di sini ada Axios, di sini ada import use navigate dari React Router DOM. Nah, di sini ada CSS yang akan memperbarui tampilan gitu. Di sini ada kontainer add user. Nah, jadi kan saya memiliki 7 data ya di database, tapi di sini saya cuma menampilkan yang data string saja, yaitu berupa title, date, image, dan content. Nah, di sini beberapa kontainer ini terdapat masing-masing set, yaitu set title, set date, set image, dan set content gitu. Menggunakan use state semua ya. Di sini ada kontainer navigate untuk ke navigasi ke layer berikutnya gitu. Di sini ada kontainer save user, di assign lagi datanya, yaitu dari default kita try Axios ketika di create datanya dari localhost 5000 data di tabel user, yaitu memiliki title, date. Yang akan diganti itu yaitu title, date, image, sama kontennya saja. Lalu akan ke navigasi, jika tidak akan muncul error gitu. Di sini ada return, ada class name ya, ada kolom. Lalu di sini saya menambahkan background, style background, yaitu nanti nyambung ke app CSS ini gitu. Dan di sini ada class name, kolom. Lalu ada form, on submit jika save user gitu, akan ke save usernya gitu, import save user, salah. Di sini ada div class name file, labelnya class name label, yaitu bernama title. Lalu ada class name control, di sini ada input teks ya, bertipe teks. Nah, di sini ada class name input, jika user menginput ya bisa input langsung. Ini value-nya dari kontainer title string yang sebelumnya ya, yang saya jelaskan. Nah, di sini akan berubah semuanya yang akan dirubah ke set title, ini target view value gitu. Lalu placeholder-nya yaitu berupa title. Di sini ada class name field, yaitu di sini ada label class name label, yaitu bentuknya date ya, date lagi. Di sini ada control, ini tipe datanya teks, class name-nya input, usernya menginputkan data, value-nya itu dari string date dan akan merubah ke set data, yaitu ke target value-nya data gitu. Date. Di sini placeholder-nya yaitu date. Di sini ada yang sama juga ya, ada di sini image, ini ada control, di sini ada tipenya teks, lalu di sini usernya input, ada value image, lalu jika diubah maka akan di set image-nya menjadi target value-nya tadi apa, image. Lalu placeholder-nya itu image link. Nah, gara image link ini itu memiliki apa ya, ciri khas lah, yaitu jika memiliki image link image-nya gitu, maka akan ke search image-nya itu tadi. Lalu ada alt-nya dikosongin aja. Lalu di sini ada style-nya, itu akan mengatur image-nya tadi berupa link kan, nanti akan muncul gitu. Lalu di sini ada width-nya 100, ada margin top-nya 10 pixel. Di sini ada sama, ada label konten, ada control, lalu di sini tipenya teks, ini class name-nya input, user input, yaitu value-nya konten, jika dicek maka akan ngeset kontennya itu tadi. Lalu ada target value, yaitu konten ini tadi, lalu placeholder-nya yaitu konten. Nah, di bawahnya semua tipe data tadi terdapat button submit, yaitu jika buttonnya dipencet maka akan button is sukses, nah bernama save data gitu. Lalu di sini ada export default add user. Nah, di sini CSS-nya yaitu app CSS,
Dalam bodinya ada bargain 500, padding 500, one family Arial, sans serif. Dan di sini ada color juga, ada alignment item di center ini, justify-nya juga center, ini height-nya 100 kayak full gitu, full. Lalu background-nya akan ke cover dengan pas dengan baik gitu. Lalu background positionnya juga center gitu. Nah, di sini ada edit user. Dan di sini ada import React, use state, user effect, use callback. Nah, dari React ada Axios, ada navigate, ada use param. Dari React router DOM. Nah, di sini ada import RPCS lagi. Nah, di sini ada container edit user, yaitu memiliki 4 tipe data, yaitu string semua ya. Lalu akan memiliki set, yaitu berupa masing-masing tipe data, yaitu set title, set date, set image, set content, yang akan menggunakan use state. Nah, di sini ada container ID yang akan menggunakan use param gitu, atau enggak ini disebut kayak key-nya. Di sini ada container navigate, yaitu navigate ya kayak biasanya akan berpindah-pindah ke layar yang akan dituju. Di sini ada container get user by ID menggunakan use callback. Di sini ada assign, kita try, get respond, await Axios dan kita get dari localhost 5000 label user per ID. Nah, responnya adalah set title-nya memiliki respon data title, set date memiliki respon data date, set image memiliki respon data image, set content memiliki respon data content. Jika tidak akan terjadi error dan ID. Jadi akan error, dan di sini harus ke define ID-nya. Harus undefined ID-nya gitu. Di sini ada use effect, get user by ID, lalu di get user by ID lagi gitu. Container update user essence lalu sebelumnya itu default, dari default sih lebih tepatnya. Lalu kita try dari Axios, update dari local akan update ke localhost 5000 label user per ID. Lalu di sini ada tipe data title, date, image. Ada data title, date, image, content yang akan ke navigasi. Jika tidak akan muncul error. Di sini ada return. Di sini ada class name yang memiliki style background. Nah, ini berguna untuk CSS lagi. Di sini ada class name berupa kolom. Nah, di sini ada update user yaitu on submit ya. Ini ada class name file, di sini ada labelnya title, ini class name control, ada inputnya, teks lagi, terus class name input, lalu value-nya adalah title. Lalu di change-nya itu akan ke set title, yaitu ke target value, yaitu title-nya ini. Lalu mari kita satu title. Di sini ada label date, yaitu tipe datanya teks, class name-nya input, value-nya date, on change-nya set data, target value-nya date. Lalu di sini ada placeholder date, di sini ada field, ada label image, ini ada control, ini ada input, type text, class name input, value image, on change-nya berarti set image, lalu ada target value yaitu ke image-nya ini tadi. Nah, ini ada placeholder-nya image link. Nah, ini penjelasannya sama seperti yang sebelumnya. Jika image-nya diisi link, maka link-nya akan menampilkan gambar gitu. Dan gambar yaitu di search lah image-nya ini, lalu ART-nya dikosongin aja. Lalu di sini ada style, mengatur foto itu tadi dengan max fill 100%. Lalu ada margin top 10 pixel. Nah, di sini ada label konten, lalu input. Nah, tipenya adalah teks, last name-nya input, yang ini ya input ya. Ada value content, lalu object-nya ini akan men-set kontennya yaitu ke target value baru, yaitu kontennya ini tadi gitu. Jadi placeholder-nya itu konten. Lalu di sini ketika semua data sudah diisi, di bawahnya pasti memiliki button. Tapi di sini ada button submit. Nah, buttonnya akan sukses gitu. Lalu memiliki teks berupa update data. Di sini ada as per default edit user. Nah, di sini ada user list ya. Di komponen ada import React, use state, use effect from React, import Axios from Axios, import link from React router DOM. Container user list. Di sini ada container user, lalu kita set usernya menggunakan use state. Lalu di sini ada use effect-nya akan mengget user ini tadi. Oke. Di sini ada container get usernya di assigns. Lalu terdapat respon get dari Axios ke HTTP localhost 5000 dari tabel user. Lalu set usernya ini akan merespon semua datanya. Lalu di sini ada container delete user essence ID per ID ya.
Ini ada try, kita wait pakai Axios, lalu delete-nya itu akan ke server localhost 5000 user, tabel user per ID, lalu kita get user. Lalu kita get usernya, jika tidak akan maka error. Ini ada container reader image dari image URL. Nah ini tadi ya, yang jika kita menaruh link maka ke reader image-nya dari image URL ini tadi. Ini ada return image URL. Lalu ini search-nya image URL, artinya sebagai user, stylenya itu tadi kita ubah pixelnya menjadi 200. Jika tidak terdapat link maka akan kebaca 0. Kita returnnya di sini ada button ya. Ini link sih, link add. Jika button sukses bernama add artikel, ini akan ke navigasi ke layer selanjutnya, makanya ini link to add. Nah ini ada tabelnya itu nanti yang garis lurus, nanti ada nomor, title, date, image, content, dan actionnya. Ini action ini terdapat nanti ada edit sama delete user gitu. Di sini ada body-nya, user, map-nya yaitu map sama indeksnya. Di sini ada key per user ID atau enggak semua user ID gitu. Nah indeksnya itu ini ID-nya pasti +1 gitu, soalnya kita menggunakan auto increment. Di sini ada user title, ada user dari date, ada. Nah ini tuh beda ya, soalnya ini berupa link maka kita merender image, lalu baru ke user image-nya gitu. Lalu di sini ada user content, di sini ada link untuk edit ya, edit user per ID. Ini ada castingnya button di small, ada edit artikel, di sini ada button lagi. Jika diklik delete usernya per ID gitu akan hilang nanti artikelnya. Di sini ada teks yaitu delete artikel. Di sini ada export default user list. Lalu di luar komponen terdapat app.js. Jadi sini ada import browser router sama route ya, dari from break router doom. Di sini ada import user list semua dari komponen ya. Ada user list, ada add user, ada edit user, dari komponen semua gitu akan menjadi satu ke dalam app ini. Nah ini ada function app bakal di return, lalu memiliki function browser router akan merouter lagi, lalu terdapat router di dalamnya yaitu patch elemen user list ini sama user list, lalu ada router path itu namanya add, ini terdapat elemen add user JS ini, lalu ada router lagi patchnya yaitu edit per ID ya, ini terdapat elemen edit user itu. Lalu di sini ada export default app. Nah pada indeks ini terdapat React dari pustaka React. Di sini ada import React DOM, ada dari DOM itu React DOM. Di sini ada import app dari app-nya ini. Lalu di sini ada import Bulma CSS ini itu Bootstrap gitu. Jadi kita install gitu npm install Bulma gitu. Ini CSS lainnya. Ini ada React DOM-nya, akan di reader, akan ke React Stretch Mods. Nah ini akan terdapat fungsi app ini tadi di dalam breaknya ini. Di sini ada dokumen get element by ID akan ke root. Itu kita dari Postman ya. Ini ada get data, kita get data dari semua users. Nah di sini sampai 3 ya. Lalu di sini ada post, yaitu akan meng-create dana yang tadi, akan menambahkan lah. Ini ada artikel 4, ada nah kontennya kenangan remaja, lalu kita create ya. Lalu data akan ter-create. Lalu di sini ada update, yaitu bernama patch. Di sini akan kita update ya datanya. Oh ya sebelumnya kita cek dulu, sorry, apakah nambah atau tidak ya. Nah ini berarti nambah ya, menjadi artikel 4, tapi ID-nya 6. Soalnya tadi saya ada deletein tadi yang nggak ke record ternyata, jadi yaudah ID-nya jadi 6. Di sini ada artikel update ya, update user. Nah, kita update jadi 45 begini, kontennya nakal, kita update. Nah data telah diupdate, lalu kita get lagi usernya yaitu nggak update, sebentar, oh salah ID, ini ID 6, sorry. Nah datanya nggak ke update per ID ya tadi ya, yang kita coba ke ID 6. Nah udah update ya, ini per ID ya guys, jangan lupa di
cantumin. Lalu di sini per ID juga. Nah, kita akan menghapus data ID 6. Nah, ya udah, data adalah data delete message-nya. Lalu kita lihat gate-nya. Di sini tidak ada data artikel 4 ya, dari ID 6 nggak ada, cuma 3 berita aja gitu. Sekian dari backend. Nah, di sini front end-nya ya, mendapat data yaitu ID 1 ada title-nya, ada dia, ada limit, ada konten, ada action, ID 2 dan seterusnya sampai 3 gitu. Di sini ada tombol add article. Di sini kita tekan saja artikel 4, gate-nya terserah. Lalu ini mencari image link dari Unplace. Dari Unplace ya. Di sini kontennya. Nah, kita save. Lalu akan ke add gitu. Di sini juga bisa kita edit ya. Jadi artikel ini ini image-nya juga bisa kita ubah. Bentar. Nah, bisa berubah-ubah ya. Lalu sini saya akan ganti, kita update datanya. Nah, update. Lalu jika ingin delete, maka akan kita delete saja. Nah, sudah tidak ada, nggak ada gitu. Sekian dari front end. Nah, di sini database-nya ya, yang bernama DB Crude Berita dan terdapat tabel user. Lalu di sini ada ID 1, 2, 3, lalu terdapat masing-masingnya terdapat title, date, image, konten, lalu di sini ada create add dan update. Ini fungsinya buat apa? Buat jika kita meng-create datanya yang pertama ini akan muncul di time, yaitu saya telah meng-create data ini di jam segini pada tanggal segini. Lalu jika saya update datanya, maka jamnya akan berubah 8.57 yang sebelumnya menjadi 8.39 gitu. Ini buat tambah-tambahan aja sih gitu. Ketika kita menjadi backend gitu. Nah, di sini ada strukturnya, yaitu saya memakai ID ini menjadi auto increment, yaitu apabila datanya ditambahkan akan misalnya akan bertambah gitu. Misalnya gitu ID 4 ya, kita buat ID 4, lalu kita delete, lalu kita menambahkan ID lagi. Nah, itu akan menjadi ID 5. Jadi kita tidak perlu apa ya, membuat pusing lah ID berapa tiba datanya yang mana gitu. Lalu ini ada title, saya menggunakan varchar Latin, menggunakan bahasa Latin. Lalu di sini nulnya itu diaktifkan, jadi ya ada, lalu akan terdapat 0. Jika semua ini kosong akan 0 gitu dalam datanya. Nah, di sini ada date, menggunakan varchar 255, ada image 255, varchar 255, ada konten varchar 255 menggunakan bahasa Latin semua. Di sini ada ID, ada int 13. Lalu di sini yang saya tambahkan yaitu create at datetime menggunakan real time, yaitu di sini ada update add yang menggunakan datetime juga gitu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.